Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zakaria dari Prodi Teknik Elektro dengan NIM 1080225000031. Di video ini saya akan membahas soal UTS Fisika 1 kemarin sebagai tugas perbaikan nilai juga dari dosen saya, Pak Roni, selaku dosen saya Fisika. Kita langsung saja ya membahas soal yang nomor 1, yaitu di sini partikel titik bergerak sepanjang sumbu Y dengan persamaan posisi terhadap waktu seperti grafik di bawah ini. Oke, dan yang A di sini kita disuruh menggambar ya. Gambarkanlah grafik kecepatan dan percepatan terhadap waktu. Oke, baik. Oke, di sini sudah aku gambar. Ini yang kecepatannya. Ini kecepatannya. Oke, untuk yang kecepatan terlebih dahulu, yaitu untuk T yang 0 sampai 4. Di sini untuk posisinya itu ini 0 hingga 10 meter. Kok bisa? Karena di sini kan dimulai dari 0, berarti dari sini atau dari titik ini, dan posisinya tuh di sini 0, berarti sampai 10 kan, sampai 4. Tuh, 10. Ini nih, 10. Oke, di sini kita bisa menggunakan rumus P1 delta Y dibagi delta T. Gimana caranya? Yaitu seperti ini, teman-teman. 10 dikurangi 0, dari mana? Itu dari posisi kita awal apa? Ini nih, yang posisi 0 sampai 10. Cuman kita di sini dibalik, jadi 10 dikurangi 0 dan hasilnya adalah 10. Dan untuk yang T, kita pakai yang T ini. Tadi kan kita mulai 4, mulai 0 ini sampai ke 4. Maka dibalik juga jadinya 4 dikurangi 0. Maka hasilnya 4. Dan kita bagikan dari hasilnya itu 10 dibagikan 4, yaitu hasilnya adalah 2,25 meter per sekon. Lalu untuk T ya, untuk T yang 4 hingga 8, itu posisinya berarti ini ya, kalau 4 sampai 8 itu kan berarti 10. Ini posisinya 10. Ini 10. Ini kan betul kan? Maka sama seperti rumus tadi, dia menggunakan delta T dan delta Y. Sorry, kebalik, Y dan T. Yaitu 10 dikurangi 10, hasilnya 0. Dan 4, tadi kan 4 sampai 8, yaitu berarti dibalik, 8 dikurangi 4, yaitu hasilnya 4. Maka 0 dibagi 4 adalah hasilnya 0 meter per second. Lalu untuk percepatan, tadi T 8 hingga 12. Untuk posisinya itu berarti 0 ya. Ini 8 kan 10 nih. Ini kan 0. 0. Berarti posisinya itu 10 ke 0. Maka dibalik berarti 0 dikurangi 10, maka hasilnya min 10. Dan bawahnya itu 8 hingga 12, berarti dibalik 12 dikurangi 8 yaitu 4. Maka pembagian dari min 10 dibagi 4 adalah min 2,5 meter per second. Kita lanjut sekarang. Tentukan yang B, tentukan posisi kecepatan dan percepatan partikel pada waktu T 2 detik. Berarti kalau 2 detik itu harusnya di tengah-tengah sini ya, teman-teman. Tengah-tengah sini, dan otomatis ini ya, di tengah-tengah sini juga posisinya. Maka T
0 hingga 4, maka Y-nya tadi posisi Y, dan T itu waktunya itu mana tadi? Nih, 2,5 ditambah 5 hasilnya 7,5. Berarti emang bener ya teman-teman di antara ini untuk posisi 2. Kalau diasumsikan, soalnya 4 aja itu di 10. Berarti ini kan genap-genap ya. Berarti bisa jadi 2 tuh di 7,5. Dan itu juga waktu itu sempat dijelaskan oleh dosen saya, Pak Roni. Lalu untuk apa ini tadi? Untuk percepatan itu seperti ini ya, sama, yaitu 1,25 meter per sekon, dan untuk T yaitu percepatan, sorry itu tadi kecepatan, dan yang percepatannya itu 0 di sini, maka 0 S sampai 4 S, maka A itu kecepatannya, dan T itu sama dengan 0 meter per sekon. Lalu untuk yang C, dari grafik kecepatan terhadap waktu, tentukan jarak yang ditempuh partikel saat berpindah. T. Itu kita tinggal menggunakan ini, luas daerah sama dengan panjang dikali lebar, yaitu 4 dikalikan 1,25, itu hasilnya 5 meter. Oke, kita lanjut di soal kedua. Sebuah pesawat terbang kecil harus mencapai kelajuan minimal sebelum lepas landas itu 27,8 meter per sekon. Dan mempercepat lajunya, berarti ada percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi ini menggunakan GLBB. Dan gerak mula-mulanya itu 0, atau awal pesawatnya itu mulai dari 0. Lalu yang ditanya, hitunglah panjang minimum landasan pacu yang harus dimiliki pesawat agar dapat lepas landas. Jadi di sini kita menggunakan persamaan kinematika atau GLBB ya. V kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dikali A percepatan dan dikali S adalah perpindahan. Nah, mungkin kita tulis ulang aja ya di sini. Ini kan sesuai ya, 27 itu 27,8 kuadrat itu hasil dari, karena sebelumnya kan kita sudah ketahui kecepatannya itu 27,8, dan percepatan apa, kecepatan awalnya itu 0. Lalu memang dari rumus itu 2 dan dikalikan percepatannya 2. Dan untuk S-nya ini kan kita nggak tahu nih. Lalu hasil dari 27,8 kuadrat ini adalah 702,84. Mungkin kalau nggak kelihatan. Dan hasil dari perkalian ini itu 42 dikali 2 ya 4 ya teman-teman. 4 dan S-nya turun. Lalu kan ini kita disuruh nyari ini ya perpindahannya, berarti disuruh cari berapa sih landasan pacunya untuk perpindahannya itu. Maka itu dipindah teman-teman seperti ini nih. Yang S-nya ini menjadi ke sisi kiri atau pindah ruas. S-nya di sini, dan di sini 772,84 dibagi 4. Maka hasilnya adalah 193,21 meter hasilnya. Oke. Kita lanjutkan ke yang B. Jika landasan pacu yang didesain memiliki panjang 150, apakah pesawat tersebut dapat mencapai kelajuan yang dibutuhkan untuk lepas landas? Oke. Lepas landas minimumnya tadi 27 ya, dan itu jaraknya 190 berapa tadi, sekian. Sebenarnya kalau di logika itu nggak bisa ya teman-teman, karena dari jaraknya udah beda, itu 150. Oke, ini jika landasan 150, ini juga sama, kita menggunakan persamaan kayak tadi. Cuman bedanya ini kan kecepatannya kita nggak tahu, maka kita disuruh cari kecepatannya.
Cuman di sini perpindahannya atau S-nya itu udah ketemu nih teman-teman. Oke, di sini langsung saya substitusikan ya. Saya substitusikan, nolnya tadi itu tetap 0. Sorry, F0 kuadratnya tetap 0. Dan percepatannya 2. Dan perpindahannya itu 150. Maka ini nanti itu dijumlah. Dan hasilnya adalah 600. Dan 600 karena mencari kecepatan, maka kita menggunakan akar. Dan hasil dari akar 600 adalah 24,49 meter per second. Jadi kecepatan pada landasan 150 ini 24,49 meter per second. Jadi lebih kecil daripada kecepatan minimal ya. Maka kesimpulannya ya nggak bisa ya teman-teman untuk terbang dengan kecepatan segitu dan landasannya segitu. Lanjut ke nomor 3 sekarang. Sebuah benda dengan massa 50 kg berada pada suatu bidang miring yang licin. Maaf. Tentukan yang pertama, kita langsung aja ke A. Besar gaya yang menyebabkan benda bergerak ke bawah. Berarti ini ya, menggunakan sin. Dan gaya normal yang dialami menggunakan cos oleh benda tersebut. Berarti kurang lebih sama seperti yang di gambar tadi. Oke. Di sini sin 37 udah ketemu ya. Udah kita cari terlebih dahulu yaitu 0,6 dan cos 37 itu 0,8 dan gravitasinya menggunakan 10 meter per second. Nah, untuk yang A itu kita langsung gunakan rumus F sama dengan W kali sin theta, atau kalian bisa gunakan F sama dengan massa dikali gravitasi dikali sin theta, bebas. Dan hasilnya udah pasti sama, teman-teman. Maka karena di sini tuh saya menggunakan F sama dengan massa dikali gravitasi dan dikali sin, maka di sini saya masukkan substitusikan yaitu massanya 50, gravitasinya 10 dan sin theta itu tadi 0,6. Maka hasilnya adalah 300. Ya kan, 500 dari hasil 50 kali 10 dikali 0,6. Nah, itu 300 Newton. Maka benda yang gerak ke bawah itu katanya 300 Newton. Dan tadi kita juga disuruh nyari gaya normalnya, yaitu sebenarnya kalau gaya normal itu tinggal sama, rumusnya tetap sama, tapi dia menggunakan cos, jadi sinnya ubah pakai cos. Tetap yaitu 500 dikalikan 0,8, maka hasilnya adalah 400 Newton. Lalu yang ke B, sorry, percepatan balok tersebut. Oke. Maka di sini kita menggunakan sigma F. Tadi F-nya kan udah ketemu tuh, yaitu 300 Newton. Dan masanya juga udah ada 50. Dan kita mencari percepatannya kan nggak ada nih. Maka hanya dipindah ruaskan teman-teman. Dipindah ruaskan ke kiri. Jadi 300 dibagi 50. Hasil dari pembagiannya itu 6 meter per second kuadrat. Lalu yang C, jika balok itu mulai dari keadaan diam sejauh 40 meter dari kaki bidang, berapa lajunya ketika mencapai bagian bawah? Oke. Kita juga rumusnya sama, itu menggunakan V0 kuadrat plus 2 dikali percepatan kali ini. Ini geraknya apa? Perpindahan. Oh ya, ini maaf sebelumnya. Saya kayaknya tadi kecepatan di sini. Jadi kita kerjakan ulang. Jadi untuk V0-nya dia tetap menggunakan 0 kuadrat plus 2. Kan tadi percepatannya 6 tuh. Ini 6. Jadi dikali 6 dan perpindahannya itu 40 karena dari ini nih. Ketinggiannya 40 meter. 40 meter. Jadi kalau dikalikan yaitu hasilnya adalah 480. Ini hasilnya. Jangan lupa karena mencari kecepatan
Jadi kita menggunakan akar. Akar dari 480 adalah 21,90 meter per second. Oke. Lalu D. Berapa waktu yang diperlukan benda tersebut untuk menempuh jarak 40 meter tersebut? Wow. Bentar. Oke. Kita menggunakan rumus S sama dengan V0 dikali T plus setengah dikali percepatan dikali waktu kuadrat. Cuman karena ini kan jaraknya 40 meter tapi dari keadaan diam, maka langsung menggunakan S sama dengan 1/2 atau setengah dikali percepatan dikali T kuadrat. Itu dikali, ya betul, T kuadrat. Maka kalau disubstitusikan itu seperti ini teman-teman. Duanya itu pindah ke atas dan percepatannya yaitu 6 tadi pindah ke bawah. Nantinya itu 40. Maka hasilnya yaitu 80 dibagi 6. Hasilnya adalah 13,33. Jangan lupa di akar yaitu 3, hasil dari akarnya itu 3,65 second detik. Kita lanjut ke nomor 4. Asumsi ketinggian bukit adalah 40 meter tanpa gesekan. Roller coaster mulai dari keadaan diam di puncak dengan gravitasi. Di sini gravitasinya pakai 9,8 meter per second kuadrat. Jadi kita nggak menggunakan 10. Maka kecepatan roller coaster dari dasar bukit. Ini yang A. Oke. Di sini menggunakan rumus ini mungkin nggak kelihatan. Pakai rumusnya tuh mg h gini ya. Sama dengan 1/2 mv 2v. Nah, tapi kenapa waktu disubstitusikan itu nggak ada masanya? Karena di sini tuh masanya bisa dicoret. Nih, makanya ini dicoret. Coret. Maka VB-nya pindah ruas dan rumusnya menjadi 2G dikali H. 2 dikali G adalah gravitasinya 9,8 tadi dan H itu 40. H itu adalah ini teman-teman ketinggiannya. Ya kan? Ini ketinggiannya. Maka hasil dari ini, hasil dari akarnya juga langsung diakar aja nggak apa-apa teman. Itu 28 meter per second. Lalu pada ketinggian berapa roller coaster akan memiliki setengah dari kecepatan? Asumsi Y. Waduh, sejujurnya ini yang B emang agak susah teman-teman. Jadi saya jelaskan di kunci jawaban aja. Jika kecepatan di puncak menjadi setengah, yaitu maka Y sama dengan mgy plus setengah mv kuadrat. Ya, ini rumusnya. Dan menjadi setengah mv kuadrat B sama dengan mgy ditambah setengah m buka kurung fb dibagi fb per 2 kuadrat. Jadi y sama dengan 1/2 g dan 3v kuadrat per 4. Maka sama dengan 3 dikali 28 kuadrat dan dibagi 8 dikali 9,8 dari gravitasinya. 28 tadi itu kan dari ini kelipatan, maka hasilnya adalah 30 meter. Kita langsung lanjut ke soal 5 aja teman-teman. Massa benda itu 1 dan 4 kilo, bergeraknya dengan kecepatan 15 meter per second ke kanan. Dan menumbuk benda yang kedua yaitu massa 2, 8 kg yang bergeraknya itu ke kiri dan kecepatannya itu 6 meter per second. Tumbukan apa ini? Tumbukan kedua benda tidak lanting. Berarti tidak lanting tuh gimana ya? Langsung gitu ya, cedar gitu ya. Oke. Di sini kita menggunakan ini ya, pakai hukum kekekalan momentum, yaitu massa 1 dikali kecepatan 1 itu tadi ditambah massa 2 dikali kecepatan 2 sama dengan massa 1 ditambah massa 2 dan V. Jangan lupa buka dan tutup kurungnya.
Hasilnya itu kita substitusikan terlebih dahulu ya, yaitu massa 1 tadi kan 4 dan kecepatannya 15 ke arah kanan. Dan massa 2 itu massanya itu 8 kilogram, bener nih. Dan kecepatannya itu 6. Nah, pertanyaannya kan di sini kenapa kok dia bisa menjadi minus? Kenapa dia kok nggak langsung gitu 6 gitu ya? Itu karena ini nih teman-teman. Karena dia bergerak ke kiri dan ini ke kanan. Jadi tuh dia kayak berlawanan gitu loh teman-teman bendanya. Oke. Maka hasilnya itu dikalikan ya 4 kali 15 yaitu 60, 8 kali min 6 adalah 48. Dan jangan lupa juga yang massa 1 dan massa 2 ini dijumlah juga yaitu 12. Dan karena V-nya ini kan di sini kita pindah ruaskan nih. Jadi hasil yang dari ini tuh turun ke sini yaitu 12 dibagi 12 dan hasilnya adalah 1. Maka jawabannya adalah 1 meter per second. Setelah itu hmm, energi kinetik sesudah dan sebelum tumbukan. Oke. Energi kinetik ini kita bahas yang sebelum dulu. Kalau sebelum itu rumusnya dia menggunakan energi kinetik sama dengan setengah M1 dikali V1 kuadrat. Soalnya kita sama sebenarnya kayak ini. Dikali cuma ditambahin 1/2 atau setengah dan yang kecepatannya tadi itu dikuadratkan. Oke. Dan hasil yang dari energi kinetik 1 dari massa 1 yaitu 450 joule dan yang massa 2 atau energi kinetik 2 itu sama, dia menggunakan 1/2. 2 dikali massa 2 dikali kecepatan 2 dikali kecepatan 2 kuadrat ya. Dan hasilnya adalah 1/2 dikali 8 dikali min 6 kuadrat. Hasilnya adalah 144. Ini kok aduh kayaknya sepertinya jawaban saya itu potong teman-teman. Seharusnya kan di sini ada yang ini ya, sebelum tumbukan dan sesudah. Oke, nggak apa-apa, kita tulis sendiri aja. Sebenarnya kalau untuk yang sesudah, itu rumusnya sama teman-teman. Ya menggunakan ini juga, menggunakan ini satu, ini misalnya. Juga sama, M1V kuadrat. Ini kita taruh sini aja. Itu 1, 2 dikali 4. Tadi kan masanya 4 tuh. Nah, lalu karena ini kan menggunakan sesudah tumbukan, maka ini nih pakai ini. Kecepatan itu pakai ini. Karena ini kan ini sesudah, setelah bertumbukan atau sesudah. Berarti 1 kuadrat. Maka hasilnya adalah 2. Betul kan teman-teman? 2 joule. Nah, berikut pula itu juga sama dengan aduh kok jelek banget deh. Itu sama juga yang energi kinetik 2. Dia juga menggunakan rumus yang sama juga, cuman dia diubah. Jadi kita langsung substitusi aja ya teman-teman, biar cepet. Tuh 8 lalu dikali sorry bukan minus, dikali 1 karena di sini 1. Ini kan 1. Maka hasilnya adalah 4 joule. Oke, seperti itu. Ini nggak tahu ya kok kepotong ya teman-teman. Oh ada ini nih ternyata. Hasilnya seperti ini. Sama, cuman kalau kalau yang setelah tumbukan itu kecepatannya pakai yang ini. Yang setelah yang awal kita hitung tadi. Oke, ya kan? Oke.
Mungkin ini saja ya video pembahasan mengenai soal UTS Fisika 1 kemarin. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang kurang mengenakan atau kurang pemahaman bagi saya, mungkin bisa dikoreksi atau bisa dibenarkan. Dan selebihnya saya mohon maaf ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah guys.